tumbuh di ujungnya atau di dasarnya gitu, base-nya yang tambah naik ke atas atau ujung polip yang naik ke atas. Sehingga kalau dipotong nggak bersih itu apakah dia bisa muncul lagi gitu, sehingga memerlukan kuretase iringan. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi kalau kita udah lakukan hysteroscopic polipektomi, perlu apa nggak dikuret? Menurut saya nggak usah. Ngapain gitu? Kalau memang kita basic awalnya kita mau mengerjakan hysteroskopi, kita harus sampai selesai. Jadi nggak perlu lagi dikuret. Apalagi kalau habis hysteroskopi kuret, terus masukin jasa tindakannya adalah hysteroskopi terus kuretase. Itu mafia namanya. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaan nomor 1 jawabannya tidak perlu. Nomor 2, kita kembali ke basicnya bahwa polip itu adalah lakukan dari lapisan ini endometrium. Dia terjadi karena faktor pembelahannya atau mitotic activity-nya lebih tinggi dibandingkan apoptosisnya. Jadi mulai dari mana? Dari base dia naik ke atas gitu. Jadi kalau misalnya dokter tadi tanya perlu dikuret lagi apa enggak? Enggak perlu, karena kita udah potong dia pakai gunting tadi. Kalau ditanya rekurensinya ada apa enggak? Ada resikonya. Rekurensinya terutama pada pasien-pasien yang dengan anovulatory cycle, obesity. Tadi kan dari data penelitian kita lihat ya, majority pasiennya obesity. Gimana cara ngurunin angka rekurensinya? Ya tadi, berat badan dikurangin gitu, atau kita buat siklusnya terjadi ovulasi, ya. Penyebab anovulasinya dicari, di treatment supaya dia nggak berulang polip lagi. Rekurensinya itu di base-nya atau bagian lain tadi? Rekurensinya dia bisa berulang polip baik di tempat yang tadi ataupun di tempat yang lain. Gitu. Mungkin dokter lagi mau nambahin? Kalau polip itu dok, tadi dokter majunya biasanya dia perdarahannya intramenstrual bleedingnya. Jadi bedanya gimana? Dia tetap siklik tapi di tengah-tengahnya tuh ada perdarahan. Cuma perlu dipikirkan bahwa kalau miom kita ambil itu perdarahannya bisa berhenti itu dokter Haikal. Tapi kalau polip enggak, jadi memang ada hormonalnya juga yang harus ditata laksana kali ya. Cuma tata laksana hormonal baik endometrium polipoid atau mungkin dengan hiperplasia misalkan gitu, bukan dengan kuret ya gitu ya. Jadi memang dengan terapi obat, mungkin dokter Haikal yang lebih tahu, biasanya regulasi haid gitu ya. Cuma kalau orang polip itu kayak orang tai laletan dok, tumbuh satu, tumbuh lagi, tumbuh di tempat itu, tumbuh terus. Saya juga nggak tahu. Ada yang kecil, ada yang gede. Itu faktor risikonya apa tuh dokter Haikal? Udah yang gede kemarin gitu ya. Terus sama kayak miom, ada yang gede kemarin 6,5 kilo gitu. Ada yang kecil 64 tapi kecil-kecil, saya nggak tahu. Itu jadi memang ada yang faktor. Jadi jangan mengatakan bahwa memang harus nggak tahu harus regulasi haid nggak dokter Haikal habis itu. Karena biasanya dia nggak kayak miom tuh yang langsung berhenti perdarahannya. Nah itu mungkin dokter endokrin yang lebih tahu. Masih ingat lagi tadi, kalau polip ini faktor angiogenesisnya meningkat. Ya, faktor angiogenesisnya apa? Ternyata kalau dari penelitian kami di Harkit, polip ini yang cuma benar-benar polip tok, nggak ada kelainan patologis ginekologi yang lain, cuma 33%. Sisanya berkaitan sama ginekologi yang lain. Terutama apa? Terutama PID dan endometriosis group. Jadi kalau dokter dapat pasien endometriosis, mesti ingat juga bahwa dari data kami 40% pasien endometriosis ada polip. Tinggi angkanya ya. 40% pasien endometriosis ada polip. Jadi mesti pikirin itu juga ya. Mungkin itu sekitar tambahan dari saya. Kalau polip juga masih hati-hati, tadi benar kata dokter Anggi, habis digunting bisa berdarah banyak. Saya pernah punya satu kasus pasien nona polipnya 7 cm. Saya cuma potong dok, taruh di HCU, tiba-tiba shock hipovolemic, aduh pusing malah saya. Udah akhirnya kita masuk lagi pakai targeted coagulation gitu. Kita punya kalau di Betoci ada targeted coagulation, tetep. Kalau nggak punya alat kayak gitu kan bingung. Kita bisa sampai ligasi arterioterina dan sebagainya. Jadi mesti hati-hati dengan polip juga. Terutama polip yang bukan di myometrium, polipnya di kanalis cervicalis. Karena kan prinsip abnormal uterine bleeding yang poin pentingnya juga contraction. Contraction kalau pada kanalis cervicalis
muskularnya lebih rendah, jadi kontraksinya lebih kurang baik dibandingkan di myometrium. Mungkin itu tambahannya. Makasih. Oke, iya Ubi. Perlu regulasi apa enggak? Kalau pada abnormal bleeding, kalau polipnya udah diambil, ya nggak ada keterharusan untuk dilakukan regulasi menstruasi. Menurut saya yang paling benar adalah dicari penyebab anovulasinya, gitu loh. Ya kirim ke gizi, turunin berat badan, gitu dong. Kalau regulasinya sih nggak ada. Sama sih juga dong. Kan berdua. Dokter Anggi nih, makasih banget, beliau guru saya dari dulu ngajarin saya. Makasih Dokter Anggi. Ada pertanyaan lain nggak? Ada diskusi lain? Silakan dok. Masih ada 10 menit ya? Panitia ya? 5 menit? Oh iya, tambahin karena tadi udah 1 menit. Izin bertanya untuk Dokter Anggi dok, kalau untuk endometrial hiperplasia yang non atipia, berarti misalkan saya pernah dapat kasus 6 bulan sebelum datang ke tempat kami, dia pernah di uret PK bertingkat, hasilnya endometrial hiperplasia without atipia, tapi kemudian dia datang lagi dengan heavy menstrual bleeding yang berkepanjangan. Terus kemudian kalau kita punya histeroskopi, mungkin histeroskopi ya dok berarti ya. Tapi kalau kita nggak ada histeroskopi, apakah kita bisa langsung next step-nya adalah langsung histerektomi atau kita perlu kuret ulang dok? Usia berapa dokter? Usianya 45. Usianya 45. Sebenarnya penegakan diagnosis dulu ya dok ya. Ketika waktu itu diambil hiperplasia, sebenarnya kan dia bisa regresi spontan. Tapi kita udah lihat tadi datanya, antara yang diterapi dengan yang nggak diterapi akan lebih bagus diterapi. Nah, kalau misalkan dokter memutuskan observasi nih, kan nggak diapa-apain tadi, padahal kan harusnya diterapi nih, habis mendapatkan hiperplasia gitu ya, pasang LNG dong. Ini enggak, dibiarkan saja, berdarah lagi. Dokter harus tegakkan diagnosis dulu nih, yang kemarin hiperplasia benar hiperplasia enggak gitu ya. Karena kan tadi saya bilang, kalau endometrial cancer itu dia normal, hiperplasia endometrial cancer gitu ya dok ya. Tegakkan diagnosis dulu dok gitu ya. Kalau dokter apakah perlu dikuret ulang ya? Saya sih maunya sih histeroskopi ya dok ya, karena udah pernah dikuret, masa dikuret lagi gitu ya. Saya bilang kuret tuh kalau abortus itu jangan kuret berulang-ulang. Bahkan nggak usah diambil Gitu ya, dan jangan kuret berulang-ulang. Dokter makanya kan ini encourage sebenarnya course ini kan dokter bisa mengerjakannya ya. Kalau enggak, dokter caranya gimana? Dokter kirim ke dokter Haikal, terus pesan sama pasiennya kalau dilakukan histeroskopi saya ikut, nah gitu pasti dikasih sama dokter Haikal. Pasiennya dokter kok gitu ya, masa nggak boleh? Dok saya ngerjain ya nggak boleh, pasien saya gitu, udah kirim. Jadi jangan kirim lepas. Jadi caranya kayak gitu dok. Jadi ngikutin. Kami juga di Kintani itu kami buka Senin sampai Jumat gitu ya. Itu histeroskopi benar-benar office. Sebenarnya kalau office apakah semua berani mengerjakan itu kembali ke masing-masing gitu ya. Kalau kita di Kintani kita ngerjakan office semuanya dokter. Bahkan polip paling gede aja kita ambil office gitu ya. Dokter silakan ikut. Dok saya kirim pasien tapi saya mau ikut, silakan. Gak mungkin lah saya bilang dok saya ngerjakan ya. Jangan. Cuman ya memang dengan pendampingan sampai akhirnya dokter mengerjakan. Belajarnya ya kayak gitu tadi dokter mungkin under narkosa dulu ya silahkan. Jadi dokter penegakan diagnosis dulu dok. Kalau ternyata nanti setelah didiagnosis, saya belum yakin, kirim. Dokter tahu ada center bahwa penegakan diagnosis yang lebih tepat dengan histeroskopi. Silakan dokter kirim, dokter ikut silakan. Kalau ternyata hiperplasianya tetap hiperplasia non atipik, gitu ya dok ya. Karena usianya 45, tadi bukan histerektomi. Boleh dokter pasang LNG, 2 kali biopsi, aman. Ini sampai 5 tahun usia 50 tahun dokter ganti, 55 udah selesai dok. Gitu. Nggak perlu histerektomi. Tapi kalau misalkan, saya nggak mau dok di biopsi nggak mau dipasang, ya salah satunya adalah histerektomi. Gitu ya dok ya. Atau nggak ablasi tadi, nanti minta sama dokter Haikal mendatangkan Novation. Berdua, dokter cuma 30 menit, saya radikal 4 jam, paling dibayarnya lebih murah dibandingkan vaginal hysterectomy dok. Jadi curcol. Enggak. Ya gitu ya dok ya. Terakhir ada satu kesempatan lagi.
Nggak apa, satu lagi deh. Siapa? Satu lagi. Jumatan? Sudah azan. Sudah azan? Sudah. Oh iya, oke.